Pernah katakan ini, saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Terbongkar satu ini, mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar. Dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kejoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Dari Sabang sampai Merauke. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Pasti palsu. Nih, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai hari ini, perut saya itu mual untuk nggak sampai muntah. Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, nggak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus. Kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Tak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang licik, rakus, tidak jujur. Tak ada. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Yang saya katakan mudah banget membongkarnya, tapi kelihatan aparat, dalam hari ini polisi, melakukan tindakan-tindakannya absurd, tidak masuk akal. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum tidak jujur, tidak adil. Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini? Dan saya ingatkan, alhamdulillah kumisnya masih mempesona, nggak ada yang berani nyukur. Jadi nggak ada yang berani nyukur itu, sok-sokan aja itu. Karena kemarin yang kita membuat forum purnawirawan prajurit TNI, kemudian ada lembaga mengatakan enggak, itu kan hanya sebagian TNI yang katanya sakit hati, nggak kebagian, saya nggak dan sebagainya. Karena itu saya tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang sehati dengan saya untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan, terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri gitu. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah berkata, masalah pembuktian ijazah ini sangat mudah. Bahkan saya pernah menantang, saya kalau dikasih wewenang penuh gak sampai 2 minggu selesai ini. Saya pernah katakan ini, saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Tadi sudah disampaikan mungkin secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Terbongkar satu ini, mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar. Dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kejoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Dari Sabang sampai Merauke. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Ini kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah dan jiwa. Dan ini juga untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita. Jangan diam saja. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Dan sekarang menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu, karena ijazah dia cuma sampai SMP, SMA nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Kalau ada S4 jadi RT aja SMA gitu. Jadi justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita.
Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Ini tentunya sangat ngeri sekali ya teman-teman. Mantan Komandan Jenderal Kopassus, Jenderal Sunarko mengajak kita jangan masa bodoh karena Pak Sunarko ini sudah meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Bahkan anaknya Gibran Rakabuming Raka juga diduga menggunakan ijazah palsu juga. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh, jangan tidak peduli. Itulah dukungan saya kepada tim dan himbauan saya kepada rakyat. Kemudian kalau saya boleh memberi komentar dengan kasus sedang berjalan ini, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai yang hari ini. Saya perut saya itu mual untuk nggak sampai muntah. Ini kelompok-kelompok tadi dikatakan mak saya dulu, saya ngulang saja. Katanya ini utusan neraka atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Apa mau? Sekarang kita lawan. Sekarang kita lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan orang-orang busuk, curang, pembohong, tidak jujur. Kalau mereka memerintah atau memimpin negara, nggak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti itu. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refli Harun. Saya nggak akan mau masuk kelompok pemerintahan yang saya tahu dia duduk di situ dengan hasil kecurangan. Karena kita tahu penipu, pembohong, manusia serakah dan rakus. Kalau mengelola satu organisasi atau mengelola negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk rakyat secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kroninya. Padahal kita punya hak yang sama untuk menikmati semua kekayaan alam negara kita yang begitu kaya raya. Pak Jenderal Sunarko ini mengatakan tidak ada yang bisa kita harapkan dari kumpulan atau gerombolan orang-orang busuk pembohong ya yang memikirkan perutnya sendiri dan perutnya kroni-kroninya. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Jenderal ini. Memang kita rakyat ya, semua rakyat memang berhak menikmati kekayaan yang ada di negeri ini. Akan tetapi apa yang terjadi, banyak sekali rakyat yang masih sengsara. Bahkan mungkin Pak Sunarko tidak harus berbicara seperti itu. Kalian semua atau kita semua juga bisa merasakannya dan bisa mengerti keadaan di negeri ini seperti apa. Karena itulah mari kita berjuang untuk kelangsungan negara dan bangsa kita. Dan mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Dan ingat, tak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari orang-orang licik, rakus, tidak jujur. Tak ada. Kepada aparat TNI maupun Polri, Anda memang punya kode etik, tunduk setia taat kepada atasan. Kalau atasanmu itu jalan on the track sesuai konstitusi, kalau tidak, Anda tidak punya kewajiban mengikuti perintah atasanmu. Ini saya lihat dalam penegakan hukum sekarang ini. Yang saya katakan mudah banget membongkarnya, tapi kelihatan aparat dalam hari ini polisi melakukan tindakan-tindakannya absurd, gak masuk akal. Gak malu? Gak malu Anda? Malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar gitu aja nggak bisa kan? Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu atau tidak profesional. Yang ada polisi dan aparat penegak hukum yang tidak jujur, tidak adil. Itu fakta yang terlihat. Karena dia tergabung dalam konspirator melindungi tadi, melindungi kebusukan yang sudah sejak 2014 itu. Jika kita dengar apa kata Danjen Kopassus Pak Sunarko ini, kadang kita berpikir apakah apa kata Pak Sunarko ini memang ada benarnya juga ya. Sebenarnya kayak Pak Jokowi ini dituntut untuk menunjukkan ijazah aslinya, akan tetapi sangat sulit sekali bahkan tidak berani menunjukkan. Jika orang mempunyai sebuah kesalahan atau berbohong, memang disuruh menunjukkan kebohongan tersebut tidak akan berani menunjukkan. Bahkan Pak Sunarko ini mengatakan ada konspirasi
Ya, takut ada yang terbongkar, mungkin seperti itu. Apakah memang ada rahasia-rahasia besar setelah ijazah palsu ini nanti kebongkar? Takutnya ya, terbongkar, akan ada skandal-skandal yang akan terbongkar. Setelah ini terbongkar, makanya ini mungkin bisa jadi juga ya, dugaan-dugaan bahwa ada konspirasi dan pihak dari penegak hukum melindungi Jokowi. Mungkin bisa saja terjadi ya teman-teman ya. Karena mungkin ada sebagian orang dari penegak hukumnya yang orang-orang besarnya melindungi Jokowi, itu ada yang ketakutan jika ijazah Jokowi ini terbongkar, terkuak bahwa ijazah Jokowi ternyata terbukti palsu dan terbongkar ke publik. Akhirnya ini jadi masalah. Tentunya orang yang melindungi Jokowi selama ini juga akan ikut terseret-seret juga dan akan terbongkar juga. Mungkin itu bisa jadi kenapa penegak hukum seakan-akan berpihak kepada Jokowi dan seakan-akan melindungi Jokowi gitu ya teman-teman ya. Dan terakhir, saya cuma mengimbau atau minta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begitu ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini kalau berlanjut bukan gaduh pak, mungkin kita bisa pecah belah karena aparat yang bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Udah sangat kelihatan absurd. Ini tadi juga secara rinci sudah disampaikan oleh Pak Said Didu. Dan itu sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin bapak sebetulnya, Pak Presiden maksud saya, sebetulnya malah merendahkan diri bapak. Narasi macam kabinet saya bekerja baik, apalagi dan lain sebagainya, banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin sekarang banyak, nanti saya ditegur sama pembawa acara terlalu banyak saya ngomong. Saya banyak sekali kasat mata, mudah diselesaikan. Kalau presiden mau bersikap jujur, adil, bertanggung jawab. Nah, lain-lain nggak ada. Kalau ada yang mengganggu bapak, kalau bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan bapak dan banyak rakyat untuk melindungi bapak. Saya bilang ini kuncinya ada di Kapolri. Bisa, berani, tidak. Pemegang otoritas tertinggi di Polri itu ada Kapolri. Tidak ada lagi pihak lain yang boleh mengendalikan Kapolri kecuali presiden. Mengulang pernyataan dari banyak pihak, sudah nggak saya sebut lagi, banyak sekali pihak tokoh-tokoh mengatakan bahwa Kapolri harus membersihkan tubuh Polri. Kapolri harus, karena dia punya otoritas besar sekali, sangat besar. Dia nggak boleh takut pada Wakapolri dan ada Kabah Intelkam, apalagi di situ ada Irwasum, nggak boleh. Dia yang paling tinggi kok. Dan dia sudah dapat otoritas dari presiden. Beresin, terbuka, jujur. Kenapa nggak diberesin? Dan di sini juga sebetulnya saya juga mengkritik presiden. Kalau presiden sudah ngomong 4 kali, harusnya ngomong sekali, 2 kali, keplak kepala Kapolri. Itu struktur organisasi. Di atasnya Kapolri kan presiden. Presiden ngomong 4 kali, kalau saya jadi ke presiden, gua tabok kepalanya Kapolri. Kenapa nggak dikerjakan? Otoritas yang besar. Jadi pada kesempatan ini, saya cuma mengimbau kepada Pak Kapolri. Kalau Pak Kapolri nggak berani, ya minta ganti, cari ganti. Dan termasuk Pak Presiden. Kalau bukan ganti presiden, Pak Presiden kalau melihat Kapolri nggak mampu, bikin contoh tuh Brazil, bubarin polisinya. Brazil kan ada membubarkan polisinya, mengganti. Karena saya yakin banyak sekali, lebih banyak Polri yang baik, anggota Polri yang baik, masih banyak. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Nah, jadi omong kosong semua ini. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh. Ya, aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini. Ya, kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta. Ya. Kenalkan, saya salah satu purnawirawan TNI
yang Anda katakan goblok-goblok gitu ya. Saya goblok, tapi saya tidak seperti Anda. Saya dididik di TNI untuk menjadi seorang patriot, membela negara dan bangsa. Kami belum pernah hanya semata-mata mencari isi perut sendiri semacam kamu. Ya, kau camkan itu kata-kata saya. Kau lihat, nih, saya tunjukkan nih. Ini dari negara ini, ya. Ini negara yang kasih. Lantas, apa yang kau sudah buat untuk negara ini? Jadi kau atur sedikit itu mulutmu. Sambungkan mulutmu dengan otakmu, baru kau bicara. Jangan kau sambung mulut dengan pantatmu. Jadinya sama nanti, hanya sekelas tai. Jadi jangan seperti itu. Kalau orang pintar, bicara dipikir dulu. Oke, terima kasih. Salam buat Bung Sylvester. Sehat selalu. Kami ada di mana-mana. Dan kita tahu saat ini ngomong yang berbau mengkritik pemerintah itu ada yang takut atau menakutkan buat orang-orang tertentu. Ya, menakutkan. Apa mau bilang pemerintah hari ini anti kritik? Ya, nggak menerima kritik banyak. Dan mau dibilang anti kritik susah juga. Tapi kalau mau mengkritik juga banyak yang Yang nggak suka lah. yang nggak suka. Oke. Ya, saya pernah mengkritik, ada pihak kemudian ngajak saya berkelahi, nantang saya berkelahi karena saya mau kritik, dan pihak lain juga takut. Yang sekarang saja juga terjadi. Ada yang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Ada kelompok kemudian melaporkan orang itu kepada kepolisian. Ini kan, jadi itu menakutkan. Nah, singkat, karena itu kami purnawirawan kemudian berkumpul, menghimpun itu semua, di samping juga pikiran-pikiran dari kami, keluarlah pernyataan itu. 8 poin. 8 poin itu. Dan saya sampaikan kronologisnya. Sebenarnya sudah final itu pada akhir Februari. Ya sekitar tanggal 25. Pertemuannya. Finalnya keputusan 8 poin itu. Oke. Ditandatanganin oleh yang tertua dalam hal ini adalah Jenderal Trisutrisno, yang juga notabene di samping mantan Kepala Staf Angkatan Darat, mantan Panglima ABRI, juga mantan Wakil Presiden Presiden. Republik Indonesia. Tapi ya setelah itu kita buat, kita nggak mau deklarasi.